Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Wiranti Maryunda, NIM 1811190006, kelas KPI 5A. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS saya yang berupa PowerPoint yang berjudul Sistem Komunikasi Intrapersonal. Sistem komunikasi intrapersonal. Sistem adalah susunan cara yang teratur yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sistem komunikasi intrapersonal ini mengantarkan kita kepada pedoman bagaimana orang menerima informasi, mengelolanya, menyimpan dan menghasilkannya kembali. Sistem komunikasi intrapersonal ini meliputi 4 komponen, yaitu 1 sensasi, 2 persepsi, 3 memori, dan 4 berpikir. Dan keempat komponen ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama yaitu sensasi. Sensasi berasal dari kata sense yang berarti alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Dan menurut Benjamin B. Wallman 1973, menjelaskan sensasi adalah pengalaman elementer yang segera tidak memerlukan verbal, simbolis, atau konseptual, dan trauma sekali berhubungan dengan penggunaan alat indera. Dan sensasi sangat ditentukan oleh faktor-faktor personal yang meliputi kebiasaan atau kebudayaan, perbedaan pengalaman, dan kapasitas alat indera yang berbeda. Jadi, berdasarkan pemaparan di atas, kita dapat mengetahui bahwa koleransi antara stimulus dengan sensasi. Jadi, koleransi antara stimulus dengan sensasi itu terjadi dalam suatu sebab dan akibat. Stimulus mengakibatkan sensasi, dengan demikian keberadaan sensasi itu tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Keberadaannya itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan stimulus. Yang kedua yaitu persepsi. Persepsi adalah sebuah pandangan atau penilaian terhadap stimulus yang diterima. Sensasi hanyalah sekedar respon alat indera dalam penerimaan stimulus tanpa adanya pandangan atau penilaian terhadap stimulus tersebut. Sedangkan persepsi adalah pandangan atau penilaian terhadap stimulus setelah adanya sensasi. Jadi dengan demikian, sensasi itu bagian dari persepsi. Persepsi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Itu ada 3 faktor. 1. Perhatian. 2. Faktor fungsional. 3. Faktor struktural. Yang ketiga yaitu memori. Memori adalah proses penyimpanan informasi dan memanggilnya kembali dalam komunikasi intrapersonal. Memori ini memang memegang peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi baik persepsi dengan menyediakan kerangka rujukan maupun berpikir. Menurut Charles Seeger dan Groves, memori ini merupakan sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Selanjutnya, yang keempat, berpikir. Komunikasi intrapersonal merupakan proses komunikasi yang dilakukan dengan diri sendiri. Komunikasi intrapersonal ini sering terjadi ketika kita sedang melakukan ibadah, melamun atau berkhayal, dan berpikir sendiri tanpa mengeluarkan pemikirannya dengan berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Berpikir itu sendiri merupakan suatu kegiatan mental yang melibatkan kinerja otak dan diimbangi dengan perasaan seseorang. Dan berpikir berfungsi untuk menyusun strategi, membuat gagasan baru dalam mengambil keputusan suatu permasalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika terjadi kesalahan, mohon koreksinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.